sebuah amalan agar kita bisa mendapatkan benda-benda pusaka ataupun benda-benda mustika dari alam gaib. Amalan ini saya dapatkan sanadnya dari Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, dan semoga sedikit ilmu dari saya ini bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku. Sebelum panjenengan mengamalkan tentang amalan untuk menarik benda pusaka ini, maka sebelumnya perlu untuk saya terangkan tentang beberapa hal yang menyangkut tentang kegaiban atau tentang membuka mata batin. Perlu saya terangkan bahwa sebelum panjenengan mengamalkannya, amalkan dulu amalan yang pernah saya ijazahkan, yaitu sholat hajat khusus selama 41 hari. Terkhusus sanadnya disambungkan dengan Abah Suyuti Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Beliau adalah ketua Khos Bakar Nusa dan juga pendekar Banser atau sering disebut pendekar merah putih. Langsung saja untuk semua saudara-saudaraku, sebelum panjenengan mengamalkan amalan dari saya, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Nurijat ini disusun oleh Imam Syazili. Kata beliau, satu sholawat nilainya sama dengan 100.000 sholawat. Manfaatnya adalah untuk menghilangkan segala macam kesusahan, untuk membuka pintu rezeki dan memudahkannya. Dibaca paling sedikit 3 kali setelah sholat fardu. Selain khasiat dan fadilah di atas, sholawat Nurijati juga bermanfaat untuk menenteramkan jiwa yang sedang gelisah dan hati yang sedang gundah gulana, dan sangat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah saja bersolawat untuk baginda Rasulullah SAW beserta dengan malaikat-malaikatnya juga bersolawat. Jadi kalau kita benar-benar menjadi seorang muslim sejati, maka kita akan senang bersolawat. Bacaan solawat Nurijati, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nurijati wa sirri sarifi sayyidil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya zat Allah dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat, dan berikanlah pula salam sejahtera barokah atas keluarganya dan para sahabatnya. Salawat adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya. Apabila salawat dijadikan doa, maka menjadi doa tersebut segera naik ke langit. Menurut Al-Hafidh Asy-Syarzi di dalam kitab-kitab Irsyadul Ibad, bahwa membaca salawat adalah amalia zikir yang paling mudah namun besar pahalanya. Ia tidak mengenal penyakit hati dan tidak pula diharuskan khudrul qalbi, atau yaitu meresapkan bacaan salawat itu di dalam hati. Seseorang yang membaca salawat disertai dengan rasa angkuh, pamer, ujub ataupun riya, tetap ia mendapatkan pahala. Demikian pula membaca salawat tanpa menghadirkan maknanya dalam hati, ia dibarengi dengan tertawa atau apa saja, tetap Allah memberikan ampun kepadanya insyaallah. Sedangkan bagi orang yang membaca salawat dengan meresapkan maknanya dalam hati, maka tidak bisa dibayangkan betapa besar pahalanya kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Salawat Nurijati ini juga sering disebut sebagai salawat perisai atau benteng diri dari berbagai bahaya. Perisai dari segala macam penyakit, perisai dari segala sengkala jodoh, dari kesempitan rezeki dan dari segala kesempitan hidup, dan membuka pintu kesuksesan dan keberuntungan bagi pengamalnya serta memperkuat keimanan dan ketakwaan. Tidak diragukan lagi bahwasanya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa bagi orang-orang yang mengamalkannya.
Kesimpulan ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih untuk mendapatkan fadilah tersebut. Maka orang berlomba-lomba memperbanyak sholawat. Manfaat yang lain dari sholawat Nurijati ini insyaallah bisa untuk menarik pusaka begitu, atau menghadirkan, mentauhirkan pusaka yang di alam gaib insyaallah. Tetapi intinya semuanya dilakukan ikhlas karena Allah, diniatkan untuk beribadah dan diniatkan untuk menyambungkan rasa cinta kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadirkan dan mendahirkan benda pusaka ini, saya gabungkan ijazahnya seperti yang dijazahkan oleh guru saya, oleh apa saya itu dengan sholat al-ikhlas, yaitu berpuasa selama 7 hari dan di malam harinya membaca sholawat Nurijat sebanyak 313 kali dan dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas terus menerus. Amalan ini dibaca selama 7 malam dengan tidak keluar dari dalam rumah, yaitu disertai dengan puasa pati geni. Keluar hanya untuk buang air besar atau hanya untuk wudhu dan sholat. Dan ketika mengamalkan amalan ini dilarang untuk berbicara kecuali hanya untuk menjawab salam dan terus menerus membaca surat Al-Ikhlas ini. Diusahakan 1 hari bisa membaca surat Al-Ikhlas 12.000 kali. Ini terus diamalkan selama 7 hari. Setelah selesai berpuasa selama 7 hari disertai dengan membaca sholawat Nurijati dan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu silakan untuk datang ke tempat yang diperkirakan ada pusakanya, dimulai dengan di Terawang dahulu, atau juga bisa langsung datang ke tempat tersebut, atau bisa juga dengan cara dibayangkan tempat yang ada pusakanya. Insyaallah bila Allah mengizinkan, ketika kita berniat untuk menarik pusaka yang berada di tempat tersebut, insyaallah akan tohir di depan kita. Siapkan pula di situ mori untuk mengambil dan menutup benda yang sudah tohir. Semoga sedikit amalan dari saya ini bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Sedikit ilmu yang saya ajarkan ini semoga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku, dan saya mohon maaf apabila ada hal mungkin tidak berkenan. Semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ibadah untuk diri saya. Apabila ada hal mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Samsuddin Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah